Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Computer Vision. Di sini kita memasuki pertemuan yang keempat, masih membahas tentang dasar pemrograman Computer Vision. Ya. Oke, apa yang sudah kita ketahui tahapan dari Computer Vision ya? Yang pertama ada mulai dari objek ya, real image, terus ada proses image acquisition, terus ada proses image processing, terus ada lagi image analysis, terus yang terakhir yaitu image understanding yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi ya. Oke. Ini salah satu contoh yang minggu kemarin saya singgung ya. Di sini merupakan salah satu aplikasi computer vision yang sederhana ya. Jadi di sini ada sebuah image, terus nanti di sini prosesnya segmentasi ya, segmentasi citra ya, ada pemisahan di sini. Terus yang kedua ekstraksi fitur ya. Terus yang keempat pengklasifikasian, terus sehingga nanti menghasilkan contoh di sini adalah jenis tanaman gitu ya. Dan di pertemuan ini kita akan bahas tentang kaitannya ekstraksi fitur ya atau ekstraksi ciri ya. Nah, ekstraksi ciri citra atau gambar merupakan tahapan mengekstrak ciri atau informasi dari objek di dalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan objek lainnya ya. Oke. Sebagai contoh ada sebuah bunga ya, sebuah bunga di dalam objek atau gambar ya. Dan tentunya di situ juga ada backgroundnya. Kita akan memisahkan antara background dengan objek ya, sehingga nanti di sini ada tahapan untuk mengenali dan dibedakan dengan objek lainnya. Di sini ada macam-macam untuk ekstraksi ciri citra. Yang pertama kita bisa membedakan bentuknya ya. Objek yang satu dengan objek yang lainnya, ukurannya ya, yang kedua ini, terus geometri ya, terus ada lagi tekstur itu biasanya kaitannya dengan permukaan ya, permukaan kasar, lembut, halus ya. Terus yang terakhir adalah warna ya, jadi warna dari sebuah objek ya dalam sebuah citra. Nah, di sini saya akan contohkan kaitannya dengan ekstraksi ciri citra dalam bentuk warna ya. Oke. Dan di sini saya sudah siapkan 3 tahapan ya. 3 tahapan. Yang pertama nanti di sini akan melakukan transformasi ruang warna citra ya, yang tadinya RGB ya, jadi warnanya red, green, blue menjadi HSV. HSV itu hue saturation value ya. Oke, mungkin di dalam Photoshop sudah ada tool ya, hue saturation value ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang tahapan kedua yaitu melakukan segmentasi terhadap warna biru ya. Jadi pemisahan terhadap warna birunya setelah melakukan perubahan dari RGB menjadi HSV ya. Nah, setelah itu nanti di sini mengubah warna background menjadi grayscale, sehingga nanti bisa memisahkan antara objek dengan gambar latarnya atau backgroundnya. Tuh. Nah, sebelum masuk ke tahap pertama itu di sini menampilkan citra aslinya ya atau gambar aslinya. Di sini saya membaca sebuah gambar ya.
gambar ini contohnya burung, terus nanti di sini akan dimunculkan ya, dimunculkan atau ditampilkan ya, di dalam aplikasi yaitu MATLAB ya. Terus di tahapan ini ada rumus sendiri-sendiri ya, sesuai dengan teori-teori yang dikembangkan oleh beberapa tokoh di dalam image processing maupun computer vision. Yang pertama di sini melakukan transformasi ruang warna citra ya. Jadi yang tadinya RGB menjadi HSP. Jadi untuk perumusannya seperti ini, dituliskan dulu HSP-nya sama dengan, setelah itu baru RGB 2 HSP, ini untuk penamaan RGB barunya. Terus setelah itu baru kita tuliskan figurnya ya, untuk penamaan nama filenya ya, nama file atau nama tampilan untuk ditampilkan dengan perubahan dari RGB menjadi HSP. Makanya di sini dipanggilnya adalah HSP. Terus yang kedua, tahapan kedua melakukan segmentasi ya, pemisahan terhadap warna biru atau menghilangkan warna biru ya, dengan nilai Hue-nya itu di sini 100 sampai 250 ya. 100 sampai 250. Ini contoh aja. Nanti ini bisa dituliskan sesuai dengan kebutuhan dari objek yang kita masukkan di sini. Oke, tapi di sini contohnya 100 sampai 250. Nah, terus ini untuk perumusannya ya, untuk nilai Hue-nya. Nah, di sini kita tuliskan H sama dengan HSP buka kurung titik 2, titik 2, 1 ya. Terus ranknya sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, 100 sampai dengan 250 garing 360. Setelah itu max-nya ya, max-nya ini ranknya itu yang pertama dan yang kedua ya. Yang pertama itu dari H-nya itu lebih besar dari range, terus yang kedua lebih kecil dari range. Setelah itu ditampilkan dengan memanggil dari max ini. Setelah itu mengubah warna backgroundnya ya, warna backgroundnya dari hasil dari segmentasi warna biru ya, jadi menjadi grayscale. Dan untuk perumusannya berarti semua warna HSP-nya dipanggil di sini. Setelah itu baru pembuatan rumusnya. Yang ditekankan adalah di bagian saturation-nya, di bagian S-nya, yaitu berarti di sini perumusannya yaitu S titik bintang max. Terus di sini ditambahkan lagi HSPI-nya C3 HSP ya. Setelah itu dipanggil yang RGB satunya ya, yang gambar aslinya. Setelah itu baru kita masukkan pengubahan warna background menjadi grayscale-nya, yaitu HSP1 ya, seperti apa yang ada di sini. Setelah itu baru dipanggil ya, setelah penggabungan antara RGB1 dan HSP1. Oke. Ya, itu untuk tahapannya. Nah, sekarang kita bisa kopikan ini ya. Kopikan ini kita akan coba tuliskan atau kita simpan di dalam MATLAB rumus ini ya. Dan di sini saya bukakan untuk MATLAB-nya. Nah, kita bisa pilih file, terus new, terus script ya. Dan di sini kita pastekan ya. Oke, pastekan, terus kita simpan. Nah, dengan nama yang baru ya. Di contoh di sini latihan _1 ya. Oke, ini contohnya, kita save ya. Jadi ini sudah tersimpan di bagian sini ya. Oke, ini saya coba untuk saya close dulu ya, memastikan untuk bisa dipanggil lagi. Ini sudah bisa dipanggil lagi. Terus di sini untuk membaca citra kita harus punya gambarnya di bagian current folder ya.
Jadi ini contohnya gambar yang pertama yaitu burung. Nah, setelah itu di sini ada fasilitas run ya, run untuk sebuah file script atau di dalam editor. Kita apply di sini. Nah, ini tahapannya ya. Jadi ada 4 gambar ya. Nah, kenapa 4 gambar? Karena perumusannya di sini ada 4 ya. Jadi tampilan pertama yang asli, tampilan kedua yang untuk yang perubahan dari RGB menjadi HSV, terus yang ketiga yaitu mengsegmentasi terhadap warna biru, terus yang keempat yaitu mengubah warna background menjadi warna grayscale. Nah, jadi perubahannya seperti ini. Kita lihat dari figur ya, figur pertama dulu. Ini aslinya ya. Ini gambar aslinya. Terus setelah itu dirubah menjadi ini ya, menjadi HSV, warnanya seperti ini. Ya, setelah itu ini ya. Ini segmentasi terhadap warna biru ya, warna biru dari figur yang kedua ya. Nah, ini. Nah, berarti istilah lainnya itu menghilangkan warna birunya dengan range 100 sampai 250 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu yang terakhir, tahapan terakhir di figur 4-nya. Nah, ini. Jadi warna backgroundnya menjadi grayscale ya. Nah, setelah tahapan ini ya, grayscale. Oke, itu ya. Nah, bagaimana dengan gambar yang lain ya? Oke, gambar yang lain. Gambar yang lain berarti kita bisa gantikan dari sininya ya. Oke, dari sininya contohnya saya menggunakan gambar lain. Nah, ini ya ikan ya. Oke. Oke, terus kita simpan, terus kita apply ya. Nah, kita lihat di sini pasti akan ada perbedaannya ya. Nah, kenapa berbeda seperti ini? Karena perumusannya untuk memilih ranknya juga berbeda. Makanya nanti teman-teman mahasiswa bisa mencobakan dengan gambar sendiri, ya, gambar sendiri. Terus nanti untuk supaya sama dengan latihan yang pertama tadi, kita bisa mengubah nilai yang ada di dalam ini ya, di dalam ranknya ini ya, di dalam rank kaitannya dengan segmentasi terhadap warna biru atau mungkin dengan warna terhadap warna yang lain juga bisa di sini. Tinggal nanti menerapkan rumus-rumus yang ada di sini. Tuh. Dan ini untuk mengubah warna grayscale-nya setelah merubah dari nilai ini ya, warna birunya ini atau menghilangkan warna birunya ini. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang keempat ini. Silakan teman-teman mahasiswa untuk mencoba atau mempraktekkan ya praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.